Saya mengucapkan selamat sore kepada saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa kita sudah sampai di penghujung tahun dari tahun Tuhan 2025. Dan ini merupakan kebaktian matahari terbenam terakhir di tahun ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan telah menyertai kita sepanjang tahun, minggu demi minggu, sampai di penghujung tahun ini. Kita akan memuji Tuhan dan menyembah Tuhan hari ini. Namun sebelum itu, saya menghimbau untuk saudara-saudari untuk mengecek handphonenya apakah sudah dimatikan atau disilentkan agar tidak mengganggu jalannya kebaktian. Baik, kita persiapkan diri kita dengan memuji Tuhan. Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Amin. Saudara-saudari, marilah kita bersatu teduh. Dengarlah firman Tuhan dari Mazmur nomor 98 ayat yang pertama. Mazmur. Nyanyikanlah nyanyian baru untuk Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Amin. Saat teduh selesai, saya mengundang saudara-saudari untuk bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan kita dengan pujian nomor 88. Pujian nomor 88, dunia gemar dan soraklah, kita nyanyikan dengan berdiri. Dunia gemar dan soraklah, Rajamu lahirlah, di jantungmu kepadanya, bersama nyanyilah, sama bersama nyanyilah. Dunia gemar dan nyanyilah, Tuhanmu bertata, bumi laut gunung lembah, bersoraklah terus, sorak bersoraklah terus. Yesus memerintahkan dunia dengan anugerahnya, keadilan dan kebenaran, dan ajaib kasihnya, ajaib dan ajaib kasihnya. Kita tetap berdiri dan kita masuk dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di atas kerajaan surga, Bapa dari Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan kami Yesus Kristus, yang kami puja dan kami tinggikan. Kami sungguh bersyukur dan bersukacita ya Bapa, untuk hari ini, di akhir penghujung dari tahun ini, di minggu terakhir dari tahun Tuhan 2025, Kau masih mengizinkan kami untuk datang, untuk beribadah di hadapan-Mu. Kami tahu Bapa, kami manusia berdosa, bahkan kami sadar bahwa selama setahun ini mungkin banyak hal di dalam hidup kami gagal menyenangkan-Mu.
Kami gagal bekerja keras melayani-Mu dengan baik. Kami gagal melakukan yang seharusnya kami lakukan. Kami mohon ampun atas dosa dan pelanggaran kami. Kiranya Engkau yang kuduskan dan sucikan, hanya melalui darah Tuhan Yesus Kristus menebus segala dosa kami. Kami juga ingin mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu sepanjang tahun ini. Mulai dari minggu pertama sampai minggu terakhir ini, kami melihat pekerjaan tangan-Mu, perbuatan-Mu yang ajaib di dalam setiap minggu kami, di mana kami telah Engkau bekali minggu demi minggu dengan firman-Mu yang ajaib dan yang penuh dengan kuasa, sehingga kami selalu disegarkan tiap minggu dan diberikan semangat untuk menjalankan hidup kami sepanjang hari dan minggu. Untuk itu kami ingin datang lagi kepadamu di minggu terakhir ini untuk bersekutu bersama, memuji nama-Mu, menyembah nama-Mu. Dan kami ingin juga mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Engkau yang tolong, memberkati dan melindungi, dan juga menuntun jalannya kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kiranya hanya nama-Mu, nama Putra-Mu Yesus dan Roh Kudus yang dimuliakan dan ditinggikan pada malam hari ini. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu dan mohon ampun atas dosa pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan doa Bapa kami yang berbunyi: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Saudara-saudari dipersilakan duduk kembali. Baik, kita membuka Alkitab kita pada hari ini dalam bacaan bertanggapan dari Injil Yohanes pasal yang pertama. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang pertama 1 sampai 14 kita akan baca secara bertanggapan. Nanti di 3 ayat terakhir 12, 13, 14 kita akan baca bersama-sama. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan 14. Saya akan mulai. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikannya olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Sama-sama.
Tetapi semua yang menerimanya diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani atau keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai putra tunggal Allah, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Kita bersyukur atas pembacaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pembacaan kita dan memberkati kita yang melakukan firman-Nya. Kita akan memuji Tuhan lagi dengan pujian 101, Dahulu di Kota Daud. Pujian 101, Dahulu di Kota Daud. Dahulu di kota Daud suatu kandang yang gendap, sang bayi dibaringkannya di palungan yang hina. Marialah ibunya, Sang Kristus bayi mulia, Dia yang turun dari sorga, Allah yang maha mulia, berdiam di kandang hina, berbaring di palungan, rela rendahkan diri, jadi sobat manusia, tak lagi tinggal di kandang, tak dapat kulihatnya, dan kelak ku kan jumpa Dia di sisi kanan Bapa. Sekita tata Bapa berjubah putih mulia. Kita akan menghafalkan ayat hafalan sebanyak 3 kali, yaitu dari Injil Yohanes yang pasal pertama ayat yang ke-12. Injil Yohanes pertama ayat yang ke-12, kita akan hafalkan dalam bahasa Indonesia sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Yohanes pasal 1 ayat 12. Tapi semua orang yang menerimanya diberikan kuasa untuk supaya menjadi anak-anak, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sekali lagi, terakhir kali, 1, 2, 3. Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati ayat hafalan kita pada sore hari ini. Warta gereja, mohon saudara-saudari bisa melihat jadwal pelayanan minggu yang akan datang, yaitu jadwal pelayanan tahun Tuhan 2026, dan kita bisa mempersiapkan diri kita. Warta gereja yang pertama, kebaktian, penutupan dan penyambutan tahun akan diadakan di Kuburaya, Kalveri Kuburaya, yaitu hari Rabu tanggal 31 Desember jam 6 sore. Diundang untuk saudara-saudari bisa mengikuti kebaktian ini.
Yang kedua, perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus akan dilaksanakan minggu yang akan datang untuk kita semua yang sudah dibaptis. Ya, afirmasi iman bisa mempersiapkan diri dan mengikuti perjamuan ini. Dan kita berdoa semoga di tahun yang akan datang Tuhan akan menambahkan jiwa-jiwa baru yang sungguh-sungguh percaya Yesus untuk bisa datang berbaktian bersama kita. Tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan dalam bentuk persembahan kita. Kita iringi dengan pujian 105 dan yang akan menjalankan kantong persembahan adalah PI Elizabeth. 105. Di malam sunyi nan cerah. Di malam sunyi nan cerah, pujian menggema, malaikat turun mendekat, petik kecapiman, damai untuk manusia dan berkatnya diberi. Seluruh dunia tidur lelap dengan malak puji. Hai engkau yang letih lesu, yang tanggung beban berat, mendaki sudah jalanmu, langkahmu pun benar. Lihatlah hari jadi terang, bebanmu ringanlah. Ku sejenak dengar berita sukar, hanya akan selalu berubah, membuatku gundah. Namun hari yang mulia pasti akan tiba. Raja damai kan datanglah menyambut umatnya. Seluruh dunia akan penuh sejahtera penebus. Saya mengundang saudara-saudari untuk bangkit berdiri dan kita akan muji Tuhan doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sekali lagi mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, Bapa sumber berkat kami, sekali lagi kami datang dengan penuh rasa syukur dan sukacita karena Engkau telah mengizinkan kami untuk dan melayakan kami untuk memberikan persembahan kepadamu. Kami tahu bahwa setiap hal yang kami miliki di dunia ini adalah pemberian-Mu dan hanya dari anugerah-Mu saja. Kami ingin berdoa Bapa, kiranya Engkau yang menerima persembahan perbulan kami dan kiranya Engkau yang menguduskannya dan menggunakan persembahan ini untuk memuliakan-Mu dan untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini dan di gereja-Mu ini. Kami juga mohon Kau memberkati setiap kami yang telah memberikan persembahan ini
dengan rela dan penuh sukacita. Kami berdoa dan bersyukur dan menyiapkan hati dan jiwa pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu sesaat lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk. Anak-anak sekolah minggu harap menuju ruang sekolah minggu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini yang akan menyampaikan firman Tuhan ini adalah Pembahas Sidang Pendeta Peter Yaksan dengan tema Alfabetika Natal. Kepada hambanya dipersilakan. Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat 2, kemudian yang terakhir ayat yang ke-16 akan saya bacakan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya adalah bersama-sama dengan Allah. Ayat 14, firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai putra tunggal Bapa, penuh kasih karunia bahkan kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengenal Engkau melalui putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dalam rangkaian kebaktian Natal, bahkan kebaktian penghujung tahun, kami kembali dapat diberitahu tentang kelahiran putramu yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Sekarang kami akan belajar kembali supaya firman-Mu ini menguatkan kami, agar kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang baik, murid-murid Tuhan Yesus yang memuliakan nama-Mu. Dengarkan doa kami, ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, setelah khotbah kita akan memuji Tuhan dengan pujian setiap orang harus tahu siapakah Yesus. Yesus artinya Tuhan juru selamat. Di dalam Alkitab dikatakan Allah juru selamat di perjanjian baru ada 19 kali. Kalau Yesus juru selamat di perjanjian baru, kalau kita periksa di konkordansi 16 kali. Jadi Bapa mempunyai rencana untuk menyelamatkan orang-orang yang sudah Dia pilih. Ya, sebelum Dia bahkan ya menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Artinya begini ya, sebelum Dia menciptakan langit, bumi dan segala isinya, itu sudah direncanakan Tuhan Yesus akan lahir loh. Sudah direncanakan Tuhan Yesus akan mati di salib, Tuhan Yesus akan dikubur, bangkit dari kematian, menampakkan diri dan naik ke sorga. Sudah. Bukan karena manusia jatuh dalam dosa, maka Allah itu rapat membuat planning bagaimana caranya menyelamatkan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Jadi Allah itu proaktif ya. Nah, hari ini kita akan belajar alfabetika Natal. Karena pada tanggal 25 yang lalu kita sudah belajar yaitu geografi Natal. Kemudian kalau Tuhan izinkan pada tahun depan kita akan belajar paradoksial Natal. Natal itu paradoks. Dan Tuhan izinkan lagi tahun 2027 kita akan belajar tentang yang namanya masa depan Natal dari kitab Wahyu. Jadi ini seri ya, seri geografi Natal. Hari ini alfabetika Natal. Kemudian paradoksial Natal, dan yang terakhir masa depan Natal atau kulminasi dari Natal. Nah, Natal itu dari bahasa Latin, artinya lahir.
Ya kalau bahasa Inggrisnya dijadikan Christmas, Misa Kristus. Kalau kita terjemahkan secara literal ya, Misa Kristus. Natal, Yesus itu lahir dari yang pertama dikatakan firman itu adalah logos. Firman pribadi kedua dari Allah Tritunggal itu menjadi daging. Itu Natal ya, untuk pihak Allah. Tapi untuk pihak orang yang ditebus, kita ini sudah daging. Kamu dan saya itu daging. Sebelum kamu percaya Yesus, kamu tuh murni 100% daging. Saya juga daging. Tapi setelah kita menerima Yesus, kita ditebus oleh Yesus dengan darahnya, kita bukan lagi hanya daging, kita punya roh sebagai anak-anak Allah. Itulah Natal. Ya, kalau Natal tidak membuat kita yang semua ini daging menjadi anak-anak Allah, maka Natal itu tidak ada maknanya. Makanya kalau kita lihat ya di video-video yang ada di internet, semua kota ya menghias diri dengan bermacam-macam pohon Natal, belanja Natal, diskon Natal yang indah-indah. Katakanlah kota New York, kota Singapura, bahkan kemarin yang menghebohkan orang di Malaysia, Jakarta, ada parade Natal. Orang Malaysia tuh, satu gembala sidangnya bilang sama saya, ini nggak mungkin terjadi di Malaysia. Dibuka oleh Gubernur DKI Jakarta, parade Natal di jalan utama. Nah, saat ini kita belajar tentang alfabetika Natal. Kenapa alfabetika Natal? Karena cara Tuhan mengajarkan kita secara sangat-sangat ya gampang adalah dengan alfabet. Seperti Mazmur 119 ditulis dengan alfabetika huruf Ibrani. Nah, di sini saya punya satu konkordansi kamus Alkitab dari huruf A ya sampai Z. Coba tebak huruf A itu bahasa Indonesianya apa? Mulainya apa? Aba. Aba ya. Nah, bukan Abraham ya. Aba. Yang terakhir Z. Zion. Ya, terakhir apa? Zion. Jadi dengan ABCD itu akan mempermudah kita mengingat firman Tuhan. Nah, tadi kita membaca pada mulanya adalah firman, bahasa Indonesia tidak menerjemahkan kata adalah di kalimat kedua. Firman itu adalah bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kemudian ayat 2 juga tidak dicantumkan kata adalah yang seharusnya ada pada mulanya. Bagaimana? Firman itu ia adalah bersama-sama dengan Allah. Itu yang pertama ya. Adanya Yesus sebelum segala sesuatu ada. Jadi sebelum Natal, Yesus itu sudah ada secara roh. Seperti diagram ini kan. Diagram segitiga Tritunggal. Bapa, Putra, Roh Kudus, satu Allah, tiga pribadi. Tiga pribadi tapi satu Allah, Tritunggal. Bapa adalah Allah, Putra adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Tetapi Bapa bukan Putra, Putra bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus bukan Bapa, dan Putra bukan Roh Kudus bukan Putra. Tetapi di sini Bapa memuliakan Putra, Putra memuliakan Bapa, saling memuliakan. Makanya pujian Natal apa? Gloria in excelsis Deo. Itu terjemahan dari Lukas 2:14 ke dalam bahasa Latin. Artinya apa? Kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi. Artinya Yesus sebelum dia menjadi manusia, dia adalah Allah yang mulia, yang hanya pernah dilihat oleh 3 manusia di muka bumi ini. Siapa dia? Yaitu yang masih hidup saat itu, yaitu Petrus, Yakobus, Yohanes. Yang sudah mati melihat kemuliaan Yesus itu sudah biasa ya di sorga, yaitu
Musa, dan Elia. Jadi 5 orang melihat Yesus yang mulia. Nah, kalau kita membaca Injil Tuhan Yesus, kemanusiaan Yesus itu yang dilihat oleh semua orang sehingga orang tidak menghargai Yesus. Bahkan saudara-saudari tirinya pun tidak percaya Yesus sebelum dia bangkit dari kematian. Jadi yang pertama, Yesus ada sebelum segala sesuatu diciptakan oleh dia. Itu kita bisa baca ya, mulai dari ayat yang ketiga dan seterusnya. Itu yang pertama ya. Ada sebelum Natal. Jadi eksistensi Yesus itu kekal. Dalam bahasa Yunaninya itu kekekalan yang lampau. Ya, eimi itu adalah I am dalam bentuk present, tetapi ya di sini n ya dalam bentuk lampau. Jadi itu yang pertama ya. Bahasa Indonesia tidak menerjemahkan kata adalah ayat 1 ayat 2 tuh 2 kali. B. Banyak sekali nubuatan di perjanjian lama tentang Yesus. Mulai dari mana? Kalau kita ingat dari Kejadian 3:15 kan, Yesus dikatakan akan menjadi keturunan perempuan. Jadi roh yang menjadi daging harus lewat wanita saja. Kalau kita baca bahasa aslinya itu adalah benih perempuan. Benih perempuan itu tidak ada. Secara teknikal tidak ada. Benih itu laki-laki. Perempuan hanya punya telur, tidak punya benih. Sperma perempuan. Keturunan perempuan itu bahasa aslinya itu sperma perempuan. Mana ada? Tetapi kalau kita lihat itu diperjelas lagi ya, bahwa dia akan menjadi keturunan dari Abraham. Ya, Tuhan memilih Abraham bukan memilih satu bangsa untuk melahirkan Yesus Kristus. Misalnya kalau dia memilih ya bangsa Mesir, tentu ya orang Amerika nggak mau percaya. Tapi Tuhan sengaja membentuk satu bangsa dari satu orang supaya kita nggak ada alasan. Saya nggak mau percaya Yesus karena dia dari bangsa ini. Bangsa Cina lebih dulu daripada bangsa Israel. Jadi orang Cina nggak bisa bilang, oh saya nggak mau percaya kepada Yesus yang bangsa Israel. Karena bangsa Israel lebih muda daripada bangsa itu Tionghoa. Bangsa di bumi ini semuanya lebih tua dari bangsa Israel. Jadi nggak ada alasan. Tuhan ya dia sangat bijaksana melakukan planningnya. Nah kemudian kalau kita lihat ya, kepada Daud juga dikatakan Yesus adalah cikal bakalnya Isai, root of Isai, root of David. Tapi dia juga dikatakan branch of David. Ini yang nanti akan kita bicarakan tentang paradoks. Kok bisa dia itu akar, tapi dia juga cabang? Ya, paradoks Natal. Kalau Tuhan izinkan ya, tahun depan ya. Nah, kalau kita lihat, Yesus juga dinubuatkan di kitab Yesaya. Pasal 7, dia adalah benih dari, bukan lagi wanita, benih dari perawan. Perawan akan mengandung dan melahirkan seorang putra ya, dan diberi nama Yesus Immanuel yang artinya Allah beserta kita. Seperti yang tadi kita baca di ayat 14. Jadi begitu banyak ya di perjanjian lama. Dari internet saya dapatkan satu dokumen. Ada orang yang mencoba menghitung. Dari perjanjian lama, kitab Kejadian 3:15. Dia menghitung ya sampai Malaki 4:6. 365 nubuatan tentang Yesus di perjanjian lama. Untuk 365 nubuatan ini digenapi, kamu tahu nggak jumlah bintang-bintang di langit itu nggak cukup loh. Kalau kamu belajar statistik tentang probabilitas, ya kemungkinan. Untuk terjadi ya 365 hal tentang masa depan pada diri satu orang itu sangat-sangat tidak mungkin. Lebih banyak jumlahnya daripada bintang-bintang di langit. Tetapi satu persatu nubuatan ini banyak sekali digenapi. Ya, jadi dokumen ini begitu penting. Itu yang kedua, banyak nubuatan sudah digenapi. Itu Natal. Kalau kamu ditanya bagaimana menjelaskan Natal secara alfabetika, B-nya adalah banyak nubuatan.
365. Yang berikutnya, C. Apa itu C? Ternyata Natal ada capai kesepakatan antara siapa itu? Maria yang sudah bertunangan dengan Yusuf, dan di sini kita kalau melihat Tuhan itu tidak minta izin dulu sama Yusuf. Sup, aku mau lo tunanganmu Maria, ku pinjam dulu lah. Tidak pernah itu terjadi. Langsung dia bertemu dengan Maria, dia berbicara pada Maria. Saya percaya Maria ya sudah jelas, dia tahu Kejadian 3:15, dia tahu Yesaya 7:15, 7:14 tentang perawan yang akan mengandung. Dia masih perawan, dia tahu sendiri dia perawan. Dan betul-betul malaikat Gabriel itu memberitahu dia, dan dia menerima semua yang difirmankan Tuhan lewat Gabriel, tanpa juga dia bilang, oh saya izin sama Yusuf dulu ya, boleh nggak? Kalau boleh saya jalan, kalau nggak boleh sorry ya. Nah, kamu kasih tahu Tuhan begitu? Enggak juga, dia langsung sebagai hamba Tuhan, saya laksanakan semua yang Tuhan kehendaki, karena sudah ada di dalam Alkitab. Jadi kita juga begitu ya. Kalau kita yang membaca firman Tuhan, Tuhan ingin kita melakukan pekerjaan untuk Dia, kita laksanakan tanpa ada namanya reserve. Jadi kita bersyukur setelah Yusuf tahu bahwa tunangannya mengandung, itu membuat dia pusing kan. Tapi dia diberitahu bahwa Roh Kudus yang berkuasa sehingga rahim perawan bisa ada isi. Inilah kekristenan. Yang kosong bisa ada isi, yang ada isi jadi kosong. Itu kekristenan. Diawali dengan yang kosong diisi. Rahim yang kosong diisi. Kemudian kubur yang harusnya ada isi dikosongkan. Ini orang Kristen harus tahu dua hal ini ya. Paradoks ya. Kok bisa ya rahim yang harusnya kosong ada isi? Kemudian kuburan yang harusnya ada isi tapi jadi kosong. Nah, kita bersyukur bahwa Yusuf pun akhirnya menuruti, taat kepada perintah dari malaikat yang berbicara kepada dia lewat mimpi. Lalu apa? Mimpi. Kalau kepada Maria itu adalah visi ya. Nah, seterusnya kesepakatan telah dicapai, sekarang yang D. Nah, Natal sudah kita pelajari di kebaktian Natal, geografi Natal, di mana peristiwa Natal itu. Karena sejarah harus ada terjadi di mana. Di Nazaret, Maria mengandung dan Yusuf setuju menikahi Maria sebagai ayah angkatnya Yesus. Karena seringkali orang salah mengatakan Yusuf itu ayahnya Yesus, bukan. Ya, waktu Yesus di Bait Allah, dia berkata pada Maria, tidak tahukah kamu saya dalam bisnis bapakku? Yusuf hanya bapak angkat yang melindungi, yaitu Maria dan Yesus. Nah, kemudian karena titah dari Kaisar Agustus, mereka harus pas waktunya Maria mau melahirkan, mereka harus berangkat kembali ke kota kecil Bethlehem. Saya sudah jelaskan ya, Nazaret itu kecil. Sebesar apa, masih ingat nggak khotbah Natal? Sebesar apa kampung Nazaret itu? Sebesar tanah gereja, 2 hektar saja. Atau 4 hektar ya kalau maksimal. Penduduknya Nazaret hanya 500 orang. Mereka saling mengenal. Kampung yang kecil. Kalau Bethlehem lebih besar, ya kira-kira 2.000 jumlah penduduknya. Jadi dari Nazaret ke Bethlehem, lahirnya pun karena sensus, kotanya itu membludak dengan penduduk yang pulang kampung, tidak ada tempat menumpang. Mereka harus menumpang di kandang binatang yang pada saat itu memang orang Israel ternak binatang. Dan Yesus sebagai anak domba Allah harus lahir di dalam kandang binatang. Dan yang pertama-tama menjumpai Yesus adalah para gembala yang setiap hari mensuplai, yaitu domba-domba korban, binatang korban ke Bait Allah. Tidak ada
kejadian yang terjadi secara kebetulan. Semuanya sudah Tuhan atur, sudah apa? Tuhan atur. Nah, kemudian kita juga tahu menggenapi nubuatan Hosea 11, Yesus harus ke Mesir. Kemudian dari Mesir, kupanggil kembali putraku seperti orang Israel. Di Mesir 430 tahun. Nah, kita tidak tahu berapa tahun Yesus berada di Mesir. Akhirnya kembali ke Nazaret. Kenapa Nazaret? Karena Nazaret itu artinya dusun yang kecil. Yesus berada ya di dusun yang kecil dari umur ya kita tidak tahu berapa sampai umurnya mencapai 30 tahun baru dia keluar melayani karena dia berasal dari Nazaret. Maka semua orang tidak menganggap dia tokoh yang penting karena dikatakan orang Israel. Apa yang baik yang bisa keluar dari Nazaret? Itu untuk menggenapi kitab Yesaya 53. Hamba Tuhan yang dihina, dipandang rendah. Itulah Nazaret. Kemudian kita juga belajar di geografi Alkitab bahwa Rama, Herodes marah, dia membunuh banyak bayi, ya tidak sampai ratusan ya, karena tadi saya sudah katakan penduduknya hanya 2.000. Kalau Bethlehem dan sekitarnya mungkin ya belasan bayi lah yang dibunuh ya 2 tahun umurnya dan yang ke bawah. Itu mengajarkan kita bahwa bayi yang kecil kalau dia mati dalam kandungan ibunya atau mati sebelum dia tahu kiri dan kanan, semua dosanya ditanggung oleh Yesus. Jadi kita bersyukur ya atas kejadian itu, bukan ya mereka mati secara percuma. Jadi Yesus membawa mereka langsung bertemu dengan Abraham di pangkuan Abraham di surga. Jadi itulah di mana ya Natal, harus tahu ya. Asalnya memang Nazaret tapi Yesus lahir di Bethlehem. Kemudian Yesus diungsikan ke Mesir. Kita tidak tahu di kota mana. Kenapa bisa mengungsi walaupun Yusuf itu tukang yang miskin loh. Kalau zaman dulu tukang, bukan hanya tukang kayu ya. Kalau kita pergi ke tanah Israel, bangunan-bangunan mereka tuh terbuat dari batu. Jadi dia juga tukang batu. Kalau tukang bangunan pasti bekerja untuk membuat ya perabot dari kayu atau membangun ya dari rumah-rumah batu. Jadi itu di mana ya geografi Natal. Kemudian yang berikutnya, apa itu alfabetika Natal yang kelima? Elegi. Jadi Natal itu penuh dengan pujian. Seperti tadi kita menyanyikan rata-rata lagu-lagu Natal. Lagu-lagu Natal ciri khasnya adalah lagu-lagu yang senang. Kalau kita lagi sedih, kita nyanyikan lagu Natal itu bisa memberikan penghiburan yang luar biasa. Nggak ada lagu Natal itu lagu-lagu yang nada-nadanya sedih, nggak ada. Ya kecuali lagu Jumat Agung, ya Good Friday itu ada tones-tonesnya yang ya memang untuk ya orang mati. Tapi Natal untuk yang lahir pasti kegembiraan. Dan kalau kita lihat ya di mana saja ya pujian-pujian Natal. Siapa yang pertama memuji? Siapa pertama? Zakaria. Ya dia itu bisu. Setelah putranya lahir, dia bisa memuji. Tapi Maria, dia bertemu ya langsung dengan Elizabeth. Dia langsung memuji Tuhan. Pujian Maria. Jadi kalau di dalam buku pujian ini ada wanita-wanita yang Tuhan pakai menyusun ya pujian, itu memang di Alkitab terjadi seperti itu. Memang wanita tidak ya ditentukan oleh Alkitab menjadi pengkhotbah untuk mengajar laki-laki. Tetapi kita tahu Tuhan memakai para wanita untuk menyanyikan pujian. Ya seperti Deborah. Jadi setelah itu siapa lagi yang memuji Tuhan? Selain Zakaria, selain Maria, ada orang yang namanya Simeon. Siapa dia? Simeon. Simeon itu sebelum dia mati, Roh Kudus sudah bilang sama dia, Simeon, kamu akan bertemu dengan Yesus, Mesias, dan dia menggendong Yesus. Nah setelah itu dari mulutnya keluar puji-pujian yang didengar langsung oleh siapa? Oleh Maria dan Yusuf. Menguatkan mereka. Jadi pujian itu seperti apa? Khotbah ya, yang bisa menguatkan.
tapi khotbah yang sudah baku ya. Kadang-kadang kita berpikir, Allah itu bosan nggak tiap minggu kita menyanyikan kata-kata yang sama? Kira-kira dia bosan nggak? Kok kita nyanyikan lagu ini lagi, kata-kata ini lagi? Firman Tuhan juga begitu kan, kita baca kemarin bunyinya begini, hari ini bunyinya begini. Memang yang baik itu sekali Tuhan buat nggak berubah. Paham ya? Jadi kita harus bersyukur ya, jangan sampai kita tidak menghargai apa yang selalu kita kerjakan. Kita kerjakan dengan ya, semangat yang baru. Ya, kita bisa menyanyikan di waktu yang akan datang, itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Jadi puji-pujian itu dari manusianya, kemudian malaikat juga memuji Tuhan. Seperti yang tadi saya katakan, apa bunyinya? Gloria in excelsis, kemuliaan untuk Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai di bumi. Damai karena manusia mau menerima kehendak baik Allah, yaitu Injil Tuhan Yesus. Terjemahan dari bahasa Indonesia juga tidak begitu pas ya. Dalam Lukas 2 ayat 14. Damai di bumi ya, untuk orang yang berkenan, artinya orang yang dipilih Allah, yang mendengarkan Injil, yang percaya Injil, itulah orang-orang yang punya damai. Kemudian yang berikutnya alfabetika Natal yang keenam apa? F. Dari fitur ya, sejarah ya. Tokoh-tokoh sejarah kamu bisa lihat di situ. Kaisar Agustus. Agustus itu nama yang tidak boleh tidak diketahui karena nama dia dimasukkan dalam kalender bulan. Banyak orang nggak tahu bahwa kalender bulan Agustus itu bukan bulan ke-8. Bulan ke-8 aslinya itu bulan Oktober. Oh, bulan apa? Iya. Jadi kalau orang lahir bulan 8 namanya Oktober, bukan Agustus. Kenapa bisa jadi Agustus? Karena yang jadi kaisar, dia mau nama mereka abadi dalam kalender. Jadi yang pertama yang mau masuk namanya itu Kaisar Julius. Jadi bulan ke-7, apa namanya aslinya? September. Septuaginta, LXX 70 orang menerjemahkan perjanjian lama dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani 70, maka namanya Septuaginta, simbolnya L50 X10 X10 LXX Septuaginta. Jadi bulan ke-7 itu bulan September. Bulan apa? Nah, kalau anakmu lahir bulan ke-7 namakan September aja. Kalau bulan 8 Oktagon kan? Oktober. Tapi kenapa? Julius namanya mau masuk, jadi Septembernya geser. Ya, menjadi bulan ke-8 ya. Jadi Juli masuk. Kemudian Agustus namanya juga mau masuk. Masuk lagi. Jadi September geser kemana? Bulan ke-9. Aslinya bulan ke-berapa? Bulan 7. Jadi nama Kaisar Agustus itu Tuhan pakai karena dia kaisar yang pertama. Untuk meningkatkan pajak, dia mengadakan sensus. Cara Agustus dipakai oleh pemerintah Indonesia. Caranya gimana? Tidak perlu lagi nomor NPWP. Sekarang nomor NPWP disinkronkan dengan NIK. Tidak bisa lari lagi sekarang. Semua nanti akan terintegrasi. Kamu pergi kemana, belanja apa, uang kamu berapa, semuanya sudah terrecord. Bahkan kalau kamu punya rekening sekarang di Singapura ya, pemerintah Singapura wajib melaporkan rekening orang itu ke pemerintah Indonesia loh. Dan bank di Singapura akan meminta kepada pemegang rekening, kamu punya NPWP enggak? Jadi sekarang ya dunia yang sudah mengglobal, karena antikristus akan menguasai dunia dengan teknik informatika seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat ya, di mana fitur sejarah selain Kaisar Agustus, Maria, Yusuf, Zakaria, Elizabeth, nah, Hana, Simeon, Herodes,
Orang-orang Majus itu adalah penobat raja dari timur. Jadi waktu mereka datang ke Yerusalem, mereka bukan datang dengan rombongan yang kecil, itu rombongannya besar sekali. Karena mereka sangat kaya ya, meninggalkan daerah timur, bisa saja dari daerah Arabia, kita nggak tahu persis, ya orang-orang Nabatean, atau kalau dari Irak lebih dekat lagi, kalau dari Iran lebih jauh lagi, bisa 2.500 km kalau berjalan dari timur yang paling timur sampai ke Yerusalem, itu minimal 40 hari sampai 4 bulan. Mereka datang langsung ya, Herodes raja boneka itu langsung kaget karena pertanyaannya langsung, di mana raja orang Yahudi yang baru lahir? Di dalam istana Herodes tidak ada. Ya kalau begitu pasti terjadi perang, karena Herodes kita ketahui adalah orang yang sangat takut kehilangan kekuasaan. Dia dengar istrinya dan anaknya, karena dia banyak istri, banyak anak, mau mengambil tahta dia, langsung dia bisa bunuh istrinya dan anaknya loh. Itulah Herodes. Makanya dia membunuh bayi-bayi di kota kecil Bethlehem. Nah, Herodes itu terkenal sekali ya. Kalau kamu belajar sejarah, sampai sekarang karyanya masih terasa di tanah Israel. Ya, dia ahli bangunan, itu Herodes ya. Dia berkuasa 40 tahun lebih, dan dia itu banyak membangun, termasuk bait Allah yang dia percantik ya. Bait Allah itu biasanya kecil, ya dibangun oleh Zerubabel, dia percantik menjadi besar sekali. Kenapa begitu? Karena dia ingin ya proyeknya itu populer, karena dia bukan orang Yahudi, dia keturunan Esau, orang Edom, jadi raja orang Israel. Untuk mengambil ya simpati orang Yahudi, dia membangun bait Allah yang cantik. Sampai zamannya Yesus itu pun belum jadi bait Allahnya. Ya sudah 46 tahun dia membangun tapi belum jadi. Itulah Herodes. Nah, Herodes paling pandai membuat bangunan. Ada bangunan yang disebut bangunan musim panas, karena zaman dulu tidak ada AC ya. Jadi para orang-orang kaya zaman dulu dia harus bisa memilih tempat untuk membangun, dan bangunan yang dia bangun itu punya ventilasi yang baik sehingga waktu musim panas sekalipun terasa dingin. Itu arsitek zaman dulu. Herodes ya, karyanya termasuk ya, membangun istana musim panas. Jadi selain dia raja, dia adalah ahli ya membangun. Ya seperti Nebukadnezar juga seperti itu ya. Dia membangun taman gantung ya untuk istrinya. Nah, kalau kita lihat tokoh berikutnya Yohanes. Tokoh berikutnya juga ada ya ahli Taurat, imam-imam kepala. Tentu saja tokoh sentral dari Natal adalah firman yang menjelma menjadi daging, sehingga kita yang daging semua bisa punya roh Allah. Paham ya? Itulah makna Natal. Kemudian yang terakhir, gelar dan nama Yesus yang ada kaitan dengan Natal itu ada 11. Ada berapa? 11 ya. Yesaya pasal 9 ayat 5 itu ada 7. Anak dilahirkan. Ya, dia harus lahir dari perawan Maria. Kemudian putra Allah diberikan. Ya, kalau kata putra itu di dalam bahasa Indonesia tidak begitu dipandang ya. Tapi kalau kamu bilang sama orang di Malaysia, putra, wih, putra apa? Putra pewaris. Apa? Putra apa? Pewaris. Makanya namanya tempat kita camp itu di mana tuh? Hotel Marriott. Apa namanya? Kenapa Putrajaya? Karena putra itu akan menduduki tata. Putra itu kata belakangnya putra mahkota. Itulah bahasa Malaysia ya. Jadi putra diberikan, dan gelar berikutnya ajaib. Kenapa ajaib? Karena lahirnya ajaib, dia mati bangkit secara ajaib. Nah, penasehat, dia memberikan kita seluruh firman Tuhan. Jadi penasehat, kita tahu penasehat yang Tuhan Yesus berikan bisa kita jalankan. Kemudian yang berikutnya Allah perkasa, El Gibor, Bapa kekal. Ini gelar yang sangat susah dipahami, karena pada saat ya Spurgeon mau menguraikan kata Bapa kekal, pertama dia tidak ngerti apa itu istilahnya Bapa kekal. Baru setelah itu
Dia mengerti bahwa Bapa kekal itu bukan ya, Yesus itu Bapa bukan, tapi Yesus itu adalah yang kekal. Sebelum dia menjelma menjadi manusia, dia sudah ada. Yang setelah itu ada Raja Damai. Ya, dengan kematiannya di salib, dia mendamaikan kita dengan dirinya dan Bapa dan Roh Kudus. Tapi nanti dia akan mendirikan kerajaan 1000 tahun. Itu perdamaian yang kasat mata ya. Karena apa? Yang dulunya bermusuhan, karena diubah sifatnya menjadi tidak saling bermusuhan lagi. Yaitu domba bisa makan sama-sama dengan singa, karena sama-sama nanti ya makan rumput. Pahamnya? Tidak ada lagi tentara, jadi budget untuk militer semua dialihkan untuk pertanian ya, sehingga kerajaan 1000 tahun itu kerajaan yang sangat makmur. Jadi Raja Damai. Dan kalau kita lihat ya, nubuatan di Yesaya juga dikatakan Yesus adalah penebus dosa umatnya, digenapi di Matius 1:21. Kemudian Yesaya 7:14, Immanuel ya, digenapi di Matius 1:23. Seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang putra, dan dia diberi nama Immanuel. Dalam bahasa Ibrani diterjemahkan artinya Allah beserta kita. Terus yang terakhir ya, di dalam Lukas 2:11, mari kita buka. Lukas 2:11 ini satu-satunya tempat yang mengatakan kepada kita bahwa Yesus itu bukan hanya Yesus saja, tapi dia adalah Tuhan, Kurios, Yehova atau Yahweh. Dan yang pertama kali di Alkitab memperkenalkan Yesus sebagai Kristus kepada manusia adalah malaikat sendiri. Mari kita baca Lukas 2 ayat 11. 1, 2, 3. Hari ini telah lahir untuk kamu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi juru selamat itu adalah Yesus. Kristus itu dia adalah nabi, dia adalah imam, dia adalah raja. Kemudian dia bukan hanya Kristus, tapi dia adalah Tuhan. Kurios ya, seperti Bapa ya. Bapa itu Yahweh, dan putra Yahweh, Roh Kudus adalah Yahweh. Yahweh itu satu, tiga pribadi tapi satu Yahweh ya. Yahweh itu nama yang diperkenalkan Allah kepada manusia. Aku adalah aku. Kalau kita berbicara tentang Kurios, Yahweh artinya Allah sang pencipta yang memberikan janjinya. Jadi kita sudah belajar tentang alfabetika Natal, ada 7 abjad. Yang pertama A, Yesus sudah ada sebelum segala sesuatunya diciptakan oleh dirinya. Yohanes pasal 1. Kemudian B, banyak sekali ya nubuatan di dalam perjanjian lama, 365 digenapi ya pada saat Yesus lahir. C, ya sebelum Yesus lahir ada pencapaian, yaitu kesepakatan antara malaikat dengan Maria dengan Yusuf ya, sehingga Yesus dilahirkan, dia punya ibu kandung dan dia punya bapak angkat. Kemudian D ya, geografi Natal. Kita tahu ada kota Nazaret, ada kota Bethlehem, ada kota Yerusalem, kemudian Rama, kemudian ada Mesir, kemudian Yesus dibesarkan di Nazaret sampai dia umur 30 tahun keluar yang melayani selama 3,5 tahun. Kemudian Natal juga penuh dengan pujian, karena selain malaikat memuji Tuhan, kita lihat ya Maria memuji Tuhan, Zakaria juga memuji Tuhan, dan terakhir ya Yesus bertemu dengan Simeon, dan Simeon yang menggendong ya bayinya Yesus sebagai Mesias, dia juga memuji Tuhan. Jadi Natal kita harus ya memuji Tuhan. Kemudian tokoh-tokoh sejarahnya siapa saja? Seperti Kaisar Agustus, ya, namanya Tuhan taruh di kalender ya. Sehingga kalau kita menjelaskan ya, bulan Agustus itu bukan bulan 8. Banyak yang nggak tahu loh. Dipikirnya bulan Agustus bulan 8. Bulan Agustus awalnya bulan Oktober. Karena digeser ya. Kaisar Julius masuk jadi Juli, kemudian bulan 7 itu September tergeser. Kemudian Agustus masuk jadi bulan 8, jadi bulan yang ke-7 menjadi bulan ke-9. Ya. September itu bulan 7, jadi bulan ke-9.
Kemudian bulan yang ke 10 jadi bulan 8. Digeser oleh 2 nama kaisar. Kenapa digeser masuk? Karena Tuhan ingin semua kita tahu kalender itu bercerita tentang Yesus. Ya, kamu jadi guru, kamu harus tahu. Waktu kamu ngajar, kamu kasih tahu. Saya percaya banyak orang nggak tahu. Walaupun dia sudah tamat perguruan tinggi. Hal ini banyak nggak tahu. Bahwa bulan September, bulan Agustus itu aslinya ya, sudah diperbaharui. Untuk apa? Mengatakan Alkitab ini adalah tentang Tuhan Yesus untuk seluruh manusia. Fitur sejarahnya, tokoh-tokohnya. Kemudian yang terakhir, kalau kita lihat gelar-gelar dan nama Yesus, ada 365 nama-nama dan gelar dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dan di Natal ini ya, yang di highlight ada 7. Jadi semoga alfabetika Natal ini menjadi sesuatu hal yang bisa kita miliki ya, supaya kita bisa menjelaskan tentang Natal ya, bukan open house-nya ya Natal ya. Ya, bukan hal-hal yang hiruk pikuk ya di dunia ini, tapi tentang ya, geografi Natal, alfabetika Natal, paradoksial Natal, dan yang terakhir itu masa depan atau kulminasi dari Natal. Karena Natal adalah Yesus dari roh menjadi daging, dan kita yang daging ini kalau percaya Yesus kita diberi roh Allah. Itulah Natal. Kalau tidak terjadi seperti itu, Natal ya tidak ada maknanya untuk manusia yang bersangkutan. Tapi kalau terjadi, ada orang percaya Yesus karena Natal, ya seperti orang-orang Majus, mereka percaya Yesus, melihat Yesus, para gembala percaya Yesus, Yusuf percaya Yesus, Simeon, Hana, dan mereka diselamatkan. Ya, Natal adalah hal yang paling membahagiakan. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh berterima kasih karena di segala hal yang dapat kami pandang di dunia ini seharusnya mengarahkan kepada Tuhan Yesus. Karena kalau tidak ada Tuhan Yesus, tidak ada yang tercipta dari yang diciptakan. Itulah maksudnya. Ketika kami memandang dunia di akhir zaman, kami harus dapat menghubungkannya dengan putramu Tuhan Yesus. Bahkan saat ini kami menghubungkannya dengan abjad yang sudah kami pelajari sejak kami berada di bangku sekolah pada puluhan tahun yang lalu. Tolonglah kami Bapa untuk dapat menyimpan pelajaran ini, menjadikan kami bisa menyampaikan apa makna Natal kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Sehingga melaluinya banyak orang bisa percaya Yesus seperti waktu Yesus lahir. Banyak yang melihat bayi Yesus dan mereka percaya Yesus, dan kami percaya saat ini mereka bersama-sama Tuhan Yesus ada di Firdaus. Tolonglah Bapa, kepada gerejamu ini diberikan kesempatan yang sama untuk menjadi saksi Tuhan Yesus, sehingga lebih banyak lagi manusia-manusia yang daging-daging semua dapat menerima Yesus, diberi rohmu sehingga diangkat, diadopsi menjadi anak-anakmu. Tolonglah kami Bapa untuk memuliakan namamu. Dengarkan doa kami, ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Kita berdiri, pujian kita terakhir adalah nomor 140. Semua orang harus tahu siapakah Yesus. 140. Setiap orang harus tahu siapa Yesus. Semua orang harus tahu, setiap orang harus tahu, semua orang harus tahu siapa Yesus. Rahim adalah darah muda yang telah melahirkannya.
manusia yang sempurna. Yesus mewakili kita, taat perintah Bapa, tanggung semua dosa kita. Ya mati di Golgota, di makamnya orang kaya, Yesus telah dikuburkan, namun Ia telah bangkit pula pada hari ketiga. Maut telah dikalahkannya, musuh akhir manusia. Maut telah ditelannya dengan kebangkitannya. Sudahkah kita semua minta ampun padanya? Dia penuh belas kasihan, selalu menunggu kita. Ayolah kita percaya, Yesus penebus kita, Ialah juru selamat kita dan Allah yang sempurna. Kita tetap berdiri, mari kita bersatu menerima berkat dari Tuhan kita. Sekarang untuk Dia yang berkuasa menjadi kamu, supaya jangan tersandung, bahkan menempatkan kamu tanpa cacat di hadapan kemuliaannya dengan sukacita besar. Untuk Allah Esa bijaksana, Juru Selamat kita, adalah kemuliaan dan keagungan, kekuatan dan kekuasaan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu. Tuhan memberkatimu, Tuhan